Pagi itu ayahku menendang pintu kamar dan berteriak, "Kamu bukan anakku lagi," sambil melempar tas kecil ke arahku. Aku, Andika, baru berusia 10 tahun, berdiri gemetar di depan rumah kami yang sederhana di sebuah desa dekat Yogyakarta, tidak mengerti mengapa pelukan hangat dengan teman laki-laki di sekolah kemarin membuat seluruh keluargaku marah besar. Mata ayahku penuh amarah, ibuku menangis sambil memegang jilbabnya, dan kakak-kakakku hanya diam memandang ke lantai. "Kamu membawa malu ke keluarga ini," kata ayahku lagi, suaranya menggema di halaman yang biasanya tenang. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku hanya anak kecil yang suka bermain dengan teman-teman, tapi entah bagaimana, tetangga melihat dan melaporkan ke ayah. Malam sebelumnya, aku hanya ingin berbagi rahasia kecil, tapi sekarang semuanya hancur. Tas itu berisi beberapa baju bekas dan sepotong roti. Aku diusir, benar-benar diusir dari rumah yang selama ini menjadi segalanya bagiku. Langit pagi cerah, tapi hatiku gelap. Aku berjalan tanpa tujuan, kaki kecilku lelah, air mata mengalir tanpa henti. Desa itu masih sama, sawah hijau membentang, suara ayam berkokok, tapi aku bukan lagi bagian dari sana. Malam pertama aku tidur di bawah pohon mangga dekat masjid, dingin menusuk tulang. Besoknya aku mencari makan dari sisa-sisa pasar, mengemis dengan malu. Beberapa orang kasihan memberi aku nasi bungkus, tapi banyak yang memandang curiga. "Anak siapa ini? Kenapa tidak di rumah?" bisik mereka. Aku tidak berani jawab. Minggu-minggu berlalu aku belajar bertahan. Bertemu anak jalanan lain, mereka ajari aku mencari botol plastik untuk dijual. Hidup keras, tapi aku belajar bahwa dunia tidak selalu ramah. Di dalam hati aku bertanya-tanya, apa salahku? Kenapa ayah bilang aku bukan anaknya? Aku ingat wajah ibuku yang sedih, tapi dia tidak membela. Mungkin ini takdir. Aku mulai bekerja kecil-kecilan di warung kopi pinggir jalan, membersihkan meja, mendapat sedikit uang. Tapi setiap malam, aku memimpikan rumah, suara ayah yang dulu memanggil namaku dengan bangga. Sekarang semuanya hilang. Tahun pertama berlalu begitu saja. Aku berusia 11, tubuhku kurus, tapi tekadku tumbuh. Aku pindah ke kota kecil terdekat, tidur di musola, belajar membaca dari buku bekas yang dibuang orang. Guru di musola itu baik, dia tidak tanya banyak, hanya ajari aku mengaji dan menulis. Tapi di dalam, aku merasa berbeda. Aku melihat teman-teman laki-laki dan merasa hangat yang aneh, bukan seperti saudara. Aku takut ingat bagaimana ayah marah. Mungkin aku memang salah. Tapi aku terus maju. Suatu hari, seorang sopir truk kasihan ajak aku ke Yogyakarta yang lebih besar. Di sana aku hidup di panti asuhan kecil yang dikelola seorang ustad. Mereka terima aku tanpa banyak tanya. Aku sekolah lagi meski terlambat. Teman-teman baru, tapi aku selalu waspada. Aku belajar menyembunyikan perasaan itu. Tahun demi tahun aku tumbuh, tapi luka di hati tetap ada. Aku janji pada diri sendiri, suatu hari aku akan buktikan bahwa aku bisa sukses, meski dunia menolakku sejak kecil. Desa itu semakin jauh, tapi bayangan keluarga selalu menghantui. Saat berusia 15 tahun, Andika sudah menjadi remaja yang tangguh di jalanan Yogyakarta. Panti asuhan memberinya atap, tapi hatinya masih gelisah. Dia bekerja paruh waktu di sebuah kedai makan, membersihkan piring sambil belajar di sekolah malam. Teman-temannya mulai bicara tentang pacar, tentang masa depan, tapi Andika diam saja. Dia merasa berbeda semakin jelas.
Suatu sore, saat hujan deras, dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Rian di perpustakaan umum. Rian lebih tua 2 tahun, pintar, dan punya senyum yang membuat Andika merasa aman. Mereka jadi teman dekat, berbagi buku, cerita tentang mimpi. Rian ingin jadi guru, Andika diam-diam ingin bernyanyi, meski suaranya belum terlatih. "Kamu aneh, Andi," selalu melamun, kata Rian suatu hari. Andika tersenyum, tapi di dalam dada ada gejolak. Mereka sering jalan bersama, nonton film di bioskop murah, dan Andika mulai sadar, perasaan ini lebih dari persahabatan. Tapi dia ingat ayahnya, ingat kata-kata kasar itu. "Jangan sampai ketahuan," bisiknya pada diri sendiri. Tekanan masyarakat di Indonesia membuatnya takut. Berita tentang orang-orang seperti dia yang ditolak keluarga, diusir, bahkan lebih buruk. Dia memilih diam. Suatu malam, saat mereka duduk di pinggir sungai Code, Rian memegang tangannya. "Aku suka kamu, Andi, lebih dari teman." Andika terkejut, tapi bahagia. Itu pertama kalinya seseorang mengerti. Mereka mulai dekat, tapi selalu hati-hati, tidak ada yang berani tunjukkan di depan umum. Persahabatan itu memberi Andika kekuatan. Dia mulai menyanyi di acara kecil panti, suaranya lembut, lagu-lagu pop Indonesia membuat orang bertepuk tangan. Guru musik di sekolah melihat bakatnya, "Kamu punya masa depan di panggung, nak." Kata itu seperti cahaya. Tapi bahagia tidak lama. Rian harus pindah ke kota lain karena orang tuanya. Perpisahan itu menyakitkan. Andika menangis sendirian, merasa ditinggalkan lagi. Kenapa semua orang pergi, pikirnya. Dia semakin fokus pada mimpi bernyanyi. Di usia 17, dia berani pindah ke Jakarta sendirian dengan hanya uang tabungan kecil dan gitar bekas. Kota besar itu menakutkan, gedung tinggi, lalu lintas macet, orang-orang sibuk. Andika tinggal di kos murah di pinggiran, kerja di KAI sambil audisi kecil-kecilan. Penolakan datang bertubi-tubi. "Suara bagus, tapi penampilan biasa," kata produser satu. Tapi dia tidak menyerah. Setiap malam, dia latihan di kamar sempit, ingat luka masa kecil, ingat ayah yang mengusirnya. Itu jadi bahan bakar. Dia bertemu teman baru di komunitas musik underground, orang-orang yang menerima dia apa adanya. Salah satunya, seorang gadis bernama Sinta, jadi sahabat terbaik. Sinta tahu rahasianya, "Kamu berani, Andi. Jangan sembunyi selamanya." Dukungan itu membuatnya kuat. Tapi konflik batin tetap ada. Dia sering menangis sendirian, bertanya apakah keluarganya masih ingat dia. Apakah ibunya baik-baik saja? Tekanan sosial di Jakarta juga keras, meski lebih terbuka sedikit. Dia melihat teman gay lain yang menderita karena diskriminasi kerja. Andika memilih fokus, menyanyi adalah pelariannya. Suatu hari, dia mendapat kesempatan kecil di acara kampus, menyanyi lagu tentang perjuangan. Penonton terharu. Itu awal. Di Jakarta, Andika berusia 20 tahun, hidupnya mulai berubah. Dia bekerja di sebuah studio rekaman kecil sebagai asisten sambil terus audisi. Suatu malam, di KAI Musik Indie, dia bertemu Seno. Seno seorang penulis lagu, tampan, ramah, dan punya mata yang penuh pengertian. Mereka langsung klik. Seno mengajaknya berkolaborasi, menulis lagu bersama. "Kamu punya suara yang bisa menyentuh hati orang," kata Seno. Andika jatuh cinta, pertama kalinya benar-benar. Hubungan mereka tumbuh pelan, penuh rahasia. Mereka bertemu di apartemen Seno, berbagi mimpi, berpelukan saat sedih. Seno mengerti luka Andika, "Kamu kuat, Andi.
Keluargamu salah. Itu membuat Andika merasa dicintai. Tapi bahagia selalu ada ujian. Suatu hari, Seno mendapat tawaran kerja besar di luar negeri. Dia ragu tapi Andika dorong, pergi, ini kesempatanmu. Seno pergi, janji hubungan jarak jauh. Tapi bulan-bulan berlalu, komunikasi semakin jarang. Andika merasa dikhianati saat tahu Seno punya orang baru. "Ma, Andi, aku tidak kuat," kata Seno lewat telepon. Andika hancur. Malam itu, dia menangis di lantai kosannya, ingat ayah yang mengusir, sekarang orang yang dia cintai juga pergi. Krisis datang. Dia hampir berhenti bernyanyi, merasa tidak layak. Tapi Sinta, sahabatnya, datang. "Jangan menyerah. Ini ujian." Andika bangkit lagi. Dia mulai ikut kompetisi kecil, menang 1-2. Produser lokal perhatikan, "Kamu punya cerita, itu yang bikin lagumu beda." Andika tulis lagu tentang kehilangan, tentang identitas. Lagu itu viral di media sosial. Tawaran datang, dia rekam single pertama. Tapi di dalam, konflik tetap. Dia sering mimpi buruk tentang keluarga, tentang desa. Tekanan masyarakat Indonesia yang masih tabu membuatnya takut tampil terbuka. Kalau ketahuan, karier habis, pikirnya. Dia pilih diam, fokus pada musik. Pertemanan dengan Sinta semakin dalam, Sinta seperti saudara. Suatu hari, Andika dapat kabar ayahnya sakit. Dia ragu, tapi akhirnya kirim uang tanpa nama. "Mereka tidak tahu aku masih hidup," gumamnya. Keputusan itu berat, tapi dia lakukan demi ibu. Karirnya naik perlahan. Dia ikut audisi acara besar, Indonesia Star. Lolos audisi pertama, dia nerus. Di panggung kecil itu, dia nyanyi lagu orisinal tentang perjalanan hidup. Juri terkesan. "Kamu punya jiwa," kata salah satu. Itu awal mimpi besar. Tapi di balik panggung, dia bertemu dengan pesaing lain yang curiga, "Kamu aneh, ya?" Andika tersenyum, tapi hati was-was. Konflik batin semakin kuat, tapi dia pilih maju. Pengorbanan demi mimpi. Andika lolos sampai babak semifinal Indonesia Star. Tekanan semakin besar. Latihan setiap hari, wawancara, dan rahasia yang dia simpan rapat. Seno kembali ke Indonesia, minta maaf, tapi Andika tolak. "Aku sudah belajar sendiri," katanya tegas. Itu keputusan yang membuatnya tumbuh. Di rumah produksi, dia bertemu mentor, seorang penyanyi senior yang diam-diam mengerti. "Jadilah dirimu, nak. Musik tidak bohong." Kata itu memberi kekuatan. Andika mulai terbuka sedikit dengan tim dekat, tapi tidak dengan publik. Konflik dengan diri sendiri terus ada. Dia ingat saat kecil, diusir hanya karena siapa dirinya. Sekarang di panggung nasional, dia takut hal sama terjadi lagi. Tapi dia putuskan, "Aku akan menang untuk diriku sendiri." Di babak final, dia nyanyi lagu tentang penerimaan. Suaranya pecah emosi, penonton berdiri. Dia juara 2, tapi itu cukup untuk kontrak rekaman besar. Karirnya melejit. Album pertama keluar, lagu-lagunya hits di radio. Dia pindah ke apartemen lebih baik, tapi tetap sederhana. Uang dia kirim ke desa diam-diam. Suatu hari, ibunya telepon nomor tak dikenal. "Terima kasih, siapapun kamu." Andika menangis, tapi tidak bilang siapa. Persahabatan dengan Sinta terkuat, Sinta sekarang manajernya. "Kamu pantas bahagia, Andi." Tapi cinta belum datang lagi. Dia bertemu pria baru di industri, namanya Rama, produser muda.
Rama baik, pengertian, dan mereka mulai dekat. Bukan cinta tergesa, tapi pelan. Rama tahu rahasianya, aku sama. Itu membuat Andika merasa aman. Tapi masyarakat masih sulit. Ada gosip di media, penyanyi baru ini agak eminim. Andika abaikan fokus kerja. Dia tampil di konser besar, suaranya semakin matang. Keluarga di desa mulai dengar namanya di radio, tapi tidak percaya itu anak mereka. Andika. Mustahil, kata ayahnya yang sudah tua. Konflik batin Andika mencapai puncak saat dia diundang jadi juri tamu di acara, dia harus hadapi masa lalu. Tapi dia pilih kuat. Pengorbanan bertahun-tahun mulai berbuah. Dia beli rumah kecil untuk Sinta sebagai terima kasih. Hidup mulai stabil, tapi hati masih menunggu momen besar. Tahun kelima karirnya, Andika sudah jadi bintang. Konser sold out, album emas. Tapi dia tetap rendah hati. Rama jadi pasangannya, hubungan mereka kuat meski disembunyikan. Suatu hari kita bisa terbuka, kata Rama. Andika setuju, tapi takut. Indonesia masih sulit untuk itu. Suatu hari, produser undang dia jadi bintang tamu spesial di acara besar, Malam Puncak Indonesia. Acara itu tayang nasional, jutaan penonton. Andika setuju, tapi tidak tahu keluarganya akan hadir sebagai undangan kejutan dari produser yang tahu ceritanya. Latihan intensi, Andika tulis lagu baru tentang perjalanan dari nol. Emosinya meluap. Di panggung rehearsal, dia cerita sedikit ke tim, aku pernah diusir kecil. Mereka terharu. Hari tiba. Panggung megah, lampu terang. Andika naik panggung, nyanyi dengan sepenuh hati. Suaranya menggetarkan, lagu tentang anak yang hilang dan pulang. Penonton diam, lalu tepuk tangan gemuruh. Di belakang panggung, keluarganya yang diundang diam terpana. Ayahnya menangis, ibunya pingsan hampir. Itu Andika kami, bisik mereka. Setelah penampilan, produser bawa keluarga ke backstage. Andika berhadapan dengan mereka setelah 15 tahun. Ayahnya berlutut, makan ayah, nak. Andika berdiri tegar, air mata jatuh. Aku sudah makan, tapi luka itu tetap. Obrolan panjang, air mata, pelukan. Tapi Andika tidak langsung pulang. Dia butuh waktu. Rama di sisinya, pegang tangan diam-diam, kamu hebat. Malam itu, Andika sadar, sukses bukan hanya panggung, tapi menerima diri. Media ramai, tapi dia pilih diam tentang identitas. Karirnya makin besar. Setelah malam itu, Andika putuskan rekonsiliasi pelan. Dia kunjungi desa, bawa Rama sebagai teman dekat. Keluarga pelan terima, meski ayah masih ragu. Aku bangga kamu sukses, kata ayah. Andika tersenyum, ini karena aku belajar dari kalian. Hidup berlanjut. Dia rilis album tentang keluarga dan cinta. Konser tur nasional, ribuan fans. Rama dan dia semakin dekat, rencana masa depan. Sinta tetap sahabat setia. Andika sekarang jadi inspirasi bagi banyak pemuda yang sama. Tapi dia tahu perjuangan belum selesai. Di panggung terakhir tur, dia nyanyi lagu spesial, mata memandang keluarga di barisan depan. Mereka tersenyum bangga. Andika sadar, perjalanan dari diusir kecil sampai bintang ini mengajarkan bahwa cinta sejati dimulai dari diri sendiri. Masyarakat masih berubah lambat, tapi dia sudah bebas. Hidup bahagia dengan luka yang jadi kekuatan. Benarkah darah lebih kental daripada air ketika menyangkut penerimaan anak? Benar atau salah?